selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Rohaya Sagala. Masih pembelajaran yang sama kimia, khususnya di kelas 12 IPA. Setelah sebelumnya kamu belajar tentang sel elektrokimia berupa sel volta dan sel elektrolisis, hari ini kita masih bagian dari elektrokimia, yakni hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dan prinsip kerja dari induktor, prinsip kerja dari transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Mengapa disebut dengan hukum Faraday? Karena hukum yang sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama sekali dikemukakan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Michael Faraday merumuskan aspek kuantitatif dari elektrolisis yang menyatakan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan muatan listrik yang disuplai pada elektrolisis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hukum Faraday pertama dan hukum Faraday yang kedua. Perhatikan hukum Faraday yang pertama. Dalam hukum Faraday yang pertama dinyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Atau persamaannya adalah sebagai berikut. Massa zat itu berbanding lurus dengan muatan listrik dalam elektron. Jika kita sudah mengetahui bahwa massa zat atau W yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan jumlah mol elektron, sementara jumlah mol elektron berbanding lurus dengan muatan listrik atau lambangnya Q dalam elektron. Jadi, dapat disimpulkan bahwa W sama dengan Q menunjukkan besaran muatan listrik di suatu titik pada kawat jika arus listrik adalah I atau ampere melewati selama T detik, maka secara matematis Q itu sama dengan I kali T. Dengan I adalah kuat arus dalam satuan ampere dan T adalah waktu atau detik. Jika massa zat itu lambangnya adalah W dan muatan listrik dalam elektron lambangnya adalah Q. Sebelumnya Q adalah I kali T, yang mana I adalah kuat arus dan T adalah waktu dalam satuan detik. Maka persamaan secara umum dapat kita simpulkan menjadi sebagai berikut. W itu sama dengan I kali T. Sekarang perhatikan hukum Faraday yang kedua. Dalam hukum Faraday yang kedua dinyatakan bahwa massa yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan massa ekivalen zat, atau massa zat itu sama dengan massa ekivalen zat, atau W sama dengan M ekivalen. Massa ekivalen zat adalah massa atom relatif atau AR dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi atau muatan ionnya. Atau M ekivalen itu sama dengan AR per bilox dari ion. Contohnya adalah logam Cu. Jika Cu memiliki AR 63,5, maka berapakah massa ekivalen untuk reaksi berikut? Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, kita ketahui dalam Cu2 positif bilox yang berubah adalah 2. Maka untuk mencari massa ekivalennya kita peroleh AR per bilox. Maka sama dengan 63,5 per 2. Itu sama dengan 31,75. Jika massa ekivalen itu sama dengan AR per bilox, maka persamaan juga boleh kita ubah menjadi W itu sama dengan AR per bilox.
Sekarang kita kombinasikan bagaimana hubungan hukum Faraday yang pertama dengan hukum Faraday yang kedua. Jika hukum Faraday yang pertama adalah W itu sama dengan I kali T, dan hukum Faraday yang kedua adalah W itu sama dengan massa ekivalen. Nah, jika digabungkan kita akan peroleh W itu sama dengan I kali T kali massa ekivalen. Perbandingan ini menjadi persamaan dengan penambahan faktor Farad bernilai 1/96.500 sehingga diperoleh rumus hukum Faraday sebagai berikut. Secara umum, W sama dengan 1/96.500 dikali I dikali T dikali dengan massa ekivalen. Dengan W adalah massa zat yang dihasilkan dan I adalah kuat arus dalam ampere, T adalah waktu dalam satuan detik, dan ME adalah massa ekivalen. Perhatikan contoh soal untuk hukum Faraday dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektrode grafit selama 1 jam jika digunakan kuat arus listrik 10 ampere dan ArCa sama dengan 40. Sekarang kita lihat pembahasannya. Diketahui T itu sama dengan 1 jam atau 3600 detik dan I itu sama dengan 10 ampere. Kemudian kita hitung untuk massa ekivalennya. Dalam setengah reaksi reduksi kalsium, elektrolisisnya adalah Ca2 positif tambah 2 elektron menjadi Ca. Sehingga diperoleh perubahan biloxnya adalah 2. Nah, kita hitung massa ekivalennya yakni 40 atau Ar per bilox. Jadi 40 per 2 itu sama dengan 20. Jadi, kita peroleh untuk W sama dengan 1/96.500 kali T kali I kali massa ekivalen. Atau W itu sama dengan 1/96.500 kali 10 kali 3.600 dikali dengan 20. Dan diperoleh hasilnya adalah 7,461 gram. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Pada elektrolisis dengan elektrode karbon dihasilkan endapan Cu sebanyak 12,7 gram. Dengan arus listrik yang digunakan sebesar 4 ampere, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan elektrolisis tersebut? Kita lihat pembahasannya. Diketahui W itu sama dengan 12,7 gram. Massa ekivalensinya adalah 63,5 per 2 itu sama dengan 31,75 dan I sama dengan 4 ampere. Ditanya adalah T atau waktu. Rumus umumnya adalah W sama dengan 1/96.500 kali I kali T kali massa ekivalen. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, lalu kita peroleh T sama dengan 9.650 detik. Jadi, lama waktu yang diperlukan untuk elektrolisis tembaga adalah 9.650 detik. Demikianlah penjelasan saya tentang hukum Faraday yang pertama dan hukum Faraday yang kedua. Harapan saya kamu boleh paham dan mengerti tentang penjelasan berikut dengan contoh-contoh soal yang saya berikan. Jika masih ada yang kamu mau pertanyakan, kamu boleh japri saya atau kita buka diskusi melalui forum Google Class. Selanjutnya kamu juga boleh review kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya di channel saya Kimia Bersama Buaya. Jangan lupa like dan subscribe dan kamu nantikan informasi-informasi terkait kimia di sana. Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.